tidak diketahui masuk dan bergabung. You know what? Send the link. Sorry, that's What's going on? come on. Hey, listen, do not click the link. Do not click the link. Di sana muncul sebuah link. Saat dibuka, ternyata itu adalah sebuah video yang memperlihatkan bagaimana orang-orang di Circle mampu meretas dan mengetahui alamat si Lex Putri. Anyway, Same here. That's just. This is so cool. what does this have to do with it? Where is she? Terakhir, ada sebuah video amatir yang merekam seorang wanita yang berdiri di atas gedung. Tiba-tiba, ada seseorang yang mendorongnya dari belakang. Si wanita itu pun terjatuh. Saat kamera mendekat, terlihat dari pakaiannya bahwa wanita tersebut adalah si Lex Putri. Kan? Tyus, please talk to me. Sontak hal tersebut membuat mereka terkejut hingga si Nari nekat akan menelpon polisi. Matias mati-matian melarangnya hingga akhirnya Matias mengatakan semuanya bahwa jika mereka menelpon polisi, Amaya akan mati. Dan dari sini satu persatu dari mereka akan mengalami kejadian mengerikan. Matias selalu menyuruh Amaya untuk pergi ke stasiun untuk dijemput oleh Nari. Dan rencananya akan menginap di tempat Nari dan Serena untuk mengamankan diri. Nari pun pergi menjemput Amaya, sehingga yang tersisa di video call tinggal Matias, Serena, Damon, dan Aji. Tak disangka muncul lagi akun tak diketahui yang memperlihatkan sebuah video, di mana video tersebut adalah video milik si Aji tengah berbicara di depan kamera saat ngeplog dan di konten YouTube. Video tersebut memperlihatkan bagaimana The Circle mampu memanipulasi video si Aji hingga merangkai sebuah kalimat. Kemudian The Circle melakukan panggilan kepada 911. Dengan video Aji yang sudah dimanipulasi, akhirnya merangkai sebuah kata seolah Aji mengancam akan meledakkan sebuah mall dan memberitahukan di mana lokasi dia sekarang. 911, please state the nature of your emergency. I'm gonna pack up all my assault weapons and explosives. go downtown to the mall and have some fun. Sir, can you tell me your name? Jeff Cock is a family name. Saat dicek, video tersebut sudah terjadi beberapa menit yang lalu. Otomatis jika polisi percaya, maka sebentar lagi polisi akan datang ke rumah si Aji. Tidak lama terdengar suara di luar bahwa rumah Aji sudah dikepung. No, hey, AJ, just get on the ground right now, all right? Get on the deck. Saat Aji beranjak dan mulai naik ke tangga, tiba-tiba muncul video lagi yang memperlihatkan suara atau sound effect suara tembakan shotgun dengan volume yang dinaikkan. Otomatis saat Aji mencoba menghampiri polisi, Aji akan dianggap memiliki senjata dan menyerang polisi. Alhasil, Aji pun ditembak mati oleh para polisi tersebut. Anjir, sampai sini saya pribadi bukan kasihan ke si Ajinya, malah justru salut kepada para hacker atau orang-orang di Circle ini. Kok bisa sampai punya ide seperti itu gitu? Dalam tanda kutip ide secara teknisnya ya, bukan membunuh si Ajinya. Lanjut, setelah Aji maut, tersisa 5 orang. 3 orang di video call yaitu Matias, Serena, dan Damon. 2 orang lagi di luar yaitu Amaya yang berada di kereta dan Nari yang sedang menunggu di stasiun. Tidak lama setelah itu, muncul kembali video motor lewat. Tidak lama digeber-geber lagi bangke. Tidak lama setelah itu, muncul kembali video yang memperlihatkan Nari sedang menunggu tepat di samping rel. Dan satu lagi, video mamahnya Serena yang kebetulan sedang dirawat di rumah sakit. Dan kalian sudah bisa menebak apa yang akan terjadi? Yap, Serena disuruh memilih antara Nari atau ibunya. Oh ya, tadi lupa dijelaskan bahwa si Nari dan Serena ini pasangan kekasih ya. Ya semacam ngadu kacang lah, paham, pasti paham. The Circle pun mulai menghitung mundur. Namun karena Serena tidak sanggup memilih, akhirnya dia memilih mewek. Belegung siapa? Please don't do this. You can have me. I don't care. Just please. Dan akhirnya ibunya yang dirawat pun mati karena mesin penopang hidupnya dimatikan. Lalu, si Nari pun didorong oleh seseorang misterius di sana tepat saat kereta lewat. Ajab neng sing engal tobat. No, God damn it. No.
Tidak lama setelah itu, Serena pun mati karena didatangi oleh orang suruhan The Circle tersebut. Get out of there! We need to get out of there right now! Alhasil tinggal tersisa 3 orang, Amaya, Matthias, dan Damon. Matthias pun memutuskan menjemput Amaya ke stasiun dengan sepedanya. Damon yang hanya bisa menyaksikan dan berharap Matthias berhasil menjemput Amaya, diperlihatkan sebuah video yang mengejutkan di mana akhirnya dia menyadari bahwa semua ini hanyalah jebakan. Masih ingat dengan si Norah yang masuk ke kamar wanita yang sedang tidur di kamar? Ya, wajahnya si Norah ternyata diganti dengan wajahnya si Matthias, sehingga seolah terlihat si Matthias lah pelakunya. Dari situlah si Damon sadar bahwa mereka sudah dijebak dari awal dan semuanya sudah diatur. Laptop yang ditemukan Matthias pun itu sebenarnya bukan hilang, tapi sengaja diletakkan di tong sampah agar si Matthias mengambilnya. Di saat bersamaan, Amaya sudah berada di sebuah gedung kosong karena disuruh oleh Matthias ke sana. Padahal si Matthias tidak pernah menyuruh apa-apa dan sudah pasti itu berbuatan The Circle. Di sisi lain, Damon menghilang dari depan komputernya dan tiba-tiba terlihat ada seseorang yang sedang menyeretnya ke kamar mandi. Dan yang terjadi kemudian, Damon terlihat sedang tergantung di sana. Di situ juga terlihat sebuah ketikan di Microsoft Word yang menyatakan seolah Damon bunuh diri dan meninggalkan catatan di komputernya. Sangat pintar aja. Tersisa Matthias dan Amaya. Tapi tidak lama, Amaya yang sedang berada di gedung kosong pun akhirnya mati juga. Anjir. The Last Man and the Last tokoh utama yaitu Matthias pun hanya bisa menangis menyaksikan kekasih dan teman-temannya mati. Lalu muncul video yang memperlihatkan seorang wanita yang ternyata itu adalah Erika dan dengan kepala yang sudah berlubang seperti dibor. Dia menangis dan video pun mati, entah bagaimana nasibnya. Kemudian muncul hal mengejutkan lagi, di mana ada sebuah vote untuk menentukan apakah Matthias layak hidup atau tidak. Dan vote menunjukkan no, yang berarti yaps, parah emang. Mendekati ending, akhirnya semua terjawab bahwa ini semua adalah tidak lebih dari sebuah permainan game night. Dan para pelaku pun menunjukkan wajahnya di kamera. Merekalah pelakunya. Norah dan The Circle tadi yang kita dengar sebenarnya tidak ada, melainkan bagian dari rekayasa dan permainan itu. Bahkan, polisi yang datang ke rumah si Aji pun adalah bagian dari permainan tersebut. What the pucek? Di ending, terlihat sebuah ruangan dengan banyak layar dan seorang operator yang menunjukkan bahwa semua ini ditayangkan secara live. Dan tamat. Ending yang paling sangat membagongkan dari yang paling membagongkan. Untuk mengobati rasa bagung ini, mari kita buka sesi pertanyaan. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Siapa The Circle? Kan tadi sudah dibilang tidak ada, itu hanya rekayasa mereka. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang memainkan permainan game night. Motor. Ya Allah, harus sabar. Harus punya ruangan sendiri nih mah, yang kedap udara. Yaitu orang-orang yang memainkan permainan game night itu. Kalau kalian pernah nonton film The Guns Akimbo yang pemeran utamanya Daniel Radcliffe si Harry Potter. Nah sama, itu juga film yang menceritakan tentang tokoh utama yang dijebak dan dipaksa ikut permainan yang ditayangkan secara langsung dan menjadi hiburan oleh orang-orang terselubung. Mungkin penontonnya para psikopat, mungkin para koruptor yang lagi gabut, yang lagi butuh hiburan. Siapa wanita-wanita di video yang ada di laptop tersebut? Bisa jadi para korban dari permainan tersebut sebelumnya yang juga dijebak sama seperti Matthias dan kawan-kawannya. Bisa jadi. Kenapa mereka ada di mana-mana? Ya kan mereka sudah mengatur semuanya, mengatur jebakannya. Otomatis mereka sudah diintai dari awal dan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Apakah kamu emosi, John? Jelaslah, jangankan saya, Haji Arni saja emosi. Saya paling kesal kalau tokoh baiknya atau tokoh utamanya mati semua. Ya minimal ada perlawanan sedikit lah. Film ini tidak jauh beda sebenarnya dengan film Grotesque, di mana dari awal sampai akhir tokoh utamanya terus diintimidasi tanpa diberi peluang untuk membela diri. Kan jatuhnya jadi bagong gitu. Apakah ada film kelanjutannya? Entahlah, hanya mas-mas kontrapulsa yang tahu. Terima kasih John atas penjelasannya.
Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah barang siapa menemukan barang maka wajib baginya untuk mengetahui jenis dan jumlahnya, kemudian mempersaksikan kepada orang yang adil, kemudian ia menyimpannya dan diumumkan selama 1 tahun. Apabila pemiliknya memberitahukannya sesuai ciri-cirinya, maka ia wajib memberikan kepada orang tersebut walaupun setelah lewat 1 tahun. Jika tidak ada yang mengakuinya, maka ia boleh memanfaatkannya. Dan laptop yang ditemukan oleh Matias itu namanya Lukhotoh atau barang temuan. Lukhotoh ya, ingat, Lukhotoh. Maka dari itu jangan lupa minum Bimorex setiap hari. Sekian untuk video kali ini. Xie xie.